Ini mungkin sekilas saja. Jadi hakikat SOP adalah menghindari miskomunikasi karena dengan adanya SOP kita bisa saling tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian merupakan petunjuk tertulis menggambarkan dengan tepat cara menggunakan melaksanakan tugas dan pekerjaan. Jadi memang sudah tertulis, Bapak Ibu tinggal melihat, melaksanakan. Kemudian berisi mekanisme, peraturan, persyaratan, kebijakan, atau misalnya atau dengan kata lain semua membaca irama musik yang sama. Jadi ini bahasanya Menpan Bapak Ibu ya. Semua orang membaca irama musik yang sama. Artinya satu SOP harus clear and clean gitu. Jadi apa yang harus dilakukan sudah ada tertuang dan tidak multitafsir seperti itu. Next. Karakteristik SOP. SOP diartikan sebagai suatu petunjuk organisatoris menetapkan suatu tindakan baku. Jadi tindakan itu baku Bapak Ibu, tidak ada multitafsir. Kemudian berisi petunjuk yang menjelaskan cara yang diharapkan dan diperlukan oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaan mereka. Artinya memang di sana sudah ada step-stepnya secara jelas dan kredonya Bapak Ibu adalah kerjakan yang Bapak Ibu tulis gitu. Jadi kalau misalnya sekarang itu belum ada SOP, tapi kan sudah ada daily activity ya. Nah itu yang nanti akan kita tuliskan. Tapi setelah dituliskan, itu yang akan kita kerjakan gitu. Jadi artinya itu yang kita balance nanti. Kemudian secara menyeluruh SOP menggambarkan secara detail cara organisasi bekerja. Jadi memang nanti kita akan coba gambarkan pekerjaan-pekerjaan itu secara detail terukur. Next, Mbak. Kemudian tidak menggambarkan pekerjaan secara teknis, tapi menggambarkan peraturan organisasi. Nanti akan ada pertanyaan, apakah misalnya secara teknis juga di SOP-kan? Bagaimana menggunakan komputer, bagaimana menggunakan proyektor. Nah, kalau yang seperti itu tidak kita gambarkan sebagai SOP, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kita gambarkan adalah bagaimana misalnya merawat BMN misalnya, barang milik negara. Yang di sana ada komputer, ada proyektor dan sebagainya. Tapi bagaimana secara detail komputer itu harus dirawat, di maintenance, itu kita tidak masuk ke detail seperti itu. Jadi kita hanya masuk ke proseduralnya saja. Next. Mengapa SOP penting? Dalam rangka pengembangan misi organisasi, kemudian pemantapan peraturan persyaratan, pengaturan kompleksitas pekerjaan teknis, memantapkan koordinasi dan sistem pelaporan. Kalau tadi sudah di-mention oleh Pak Karo, dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat, itu juga kenapa SOP ini menjadi penting. Peran SOP itu adalah metode terbaik untuk mengoperasionalisasikan seluruh rencana kebijakan strategi operasional dari satu organisasi. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan atau merunning organisasinya dengan baik, ya salah satunya dengan SOP seperti itu. Nah, kemudian mempercepat dokumentasi konsep-konsep penting, teknik dan persyaratan dalam format yang dapat segera digunakan. Seperti tadi saya sudah mention, tulis yang kita kerjakan yang kita tulis. Kadang-kadang karena tidak ada SOP, ketika ada rotasi pegawai misalnya, pegawai yang baru kan pasti akan, ini apa sih yang harus saya kerjakan di sini gitu, atau saya tempatnya bukan di sini tadinya nih gitu, feel-nya belum dapat gitu. Nah kalau dengan ada SOP maka itu akan dapat lebih mudah kita laksanakan. Kemudian membantu menyatukan operasi bagi organisasi yang terpisah-pisah. Nah ini konsep pembagiannya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat SOP itu dari aktor dan isinya. Kalau aktornya tunggal, sifatnya khusus, itu berarti dia SOP-nya teknis atau working instruction. Jadi dia sangat spesifik. Tapi kalau aktornya banyak, pelakunya banyak, lebih dari satu, kemudian sifatnya umum, itu adalah SOP administrasi. Jadi kalau mungkin bayangan misalnya pekerjaan-pekerjaan di lab misalnya. Di lab itu kan yang melaksanakan satu orang, kemudian sifatnya sangat khusus. Misalnya kalau kemarin sebelum ke sini saya sempat rapid dulu gitu kan untuk memastikan keamanan. Jadi ambil darah dulu, kemudian diapakan, kemudian dimasukkan ke alat tes dan sebagainya. Itu kan sifatnya khusus dan pelakunya hanya satu. Gitu. Nah itu makanya kita SOP-nya teknis betul. Kalau pelakunya banyak, kemudian sifatnya umum, itu yang disebut dengan administrasi. Nah yang akan kita susun itu adalah yang pelakunya banyak,
Kemudian sifatnya itu sangat umum atau prosedural seperti itu. Next. Ini tadi sudah saya jelaskan. Next, kita akan masuk ke ciri-cirinya sudah Mbak. Kita skip saja. Skip. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, jadi untuk SOP AP, simbolnya hanya kita gunakan 5 simbol. Ini berbeda dengan SOP yang dibuat apa namanya di swasta misalnya, itu kan simbolnya banyak. Simbol yang pertama adalah terminator atau melambangkan awal dan akhir. Kemudian simbol yang kedua adalah kotak proses. Ini mengembangkan proses atau pekerjaan prosedural yang sedang dilaksanakan. Kemudian ada belah ketupat, decision. Jadi ini melambangkan keputusan ya atau tidak. Kemudian ada arrow atau panah, ini yang menghubungkan antar apa namanya notasi. Dan satu lagi adalah off page connector atau melakukan koneksi perpindahan halaman. Ini jika SOP lebih dari satu halaman. Tapi kalau biasanya sih kalau saya menyarankan SOP itu tidak lebih dari satu halaman. Jadi supaya dia bisa apa namanya lebih mudah dibaca gitu ya, lebih simple. Next. Formatnya adalah format diagram alir bercabang menggunakan hanya 5 simbol, tadi sudah kami jelaskan. Pelaksana dipisah dari kegiatan. Jadi ada kegiatan itu yang apa namanya kita susun berurut 1 sampai berapa nanti sesuai dengan tahapannya. Kemudian pelaksana kita taruh di bagian atas, itu pelaksana siapa. Nanti kita identifikasi terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian bahan penyusunannya yang pertama adalah SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja, bisa Persesjen ya kalau di atau Peraturan Komnas kalau di Peraturan Komnas, kemudian ada uraian tugasnya di sana. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman sudah membuat ANJAP, analisis jabatan, di situ ada uraian tugas, bisa kita gunakan juga. Kemudian ada SOP yang sudah ada, SOP yang sudah ada sebelumnya itu juga bisa kita gunakan. Jadi SOP ini kan sifatnya ada penyusunan, ada penyempurnaan ya. Kalau memang penyusunan kita mulai dari awal, kalau penyempurnaan ya kita sudah ada SOP yang kita coba review kembali seperti itu. Next. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu judul SOP berdasarkan tugas dan fungsi. Jadi dari struktur kan sudah ada tugas dan fungsinya, kemudian kita identifikasi kira-kira kebutuhannya apa dan judulnya seperti apa. Nah, kemudian kita identifikasi judulnya atau langkah-langkah kegiatannya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan formatnya. Jadi setelah itu kita apa namanya tuangkan ke dalam format SOP. Dan yang keempat itu baru kita selesaikan baku mutu waktu dan sebagainya. Next.